Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingat kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang selalu mengingat kami. Kami ada di hati-Mu. Kami bersyukur buat cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu, urapilah kami, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman-Mu ini. Haleluya, amin. Tuhan mengingat kita. Kejadian pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-9 berkata, "Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu." Saudara, ayat ini berkata Tuhan mengadakan perjanjian. Bahkan bukan cuma dengan kita, sampai kepada keturunan kita pun Tuhan mengadakan perjanjian. Artinya Tuhan tidak akan mungkin lupa, apalagi melupakan perjanjian itu. Sebab ini adalah hal yang sangat penting. Saat Nuh dan anggota keluarganya mereka berada di dalam bahtera, Tuhan tidaklah pernah membiarkan mereka. Tuhan masih mengingat Nuh. Pada akhirnya Tuhan memerintahkan agar Nuh dan anggota keluarganya keluar dari bahtera. Begitu juga saudara, di dalam kehidupan kita ini. Terkadang saat kita menghadapi masalah, kita merasa kayaknya Tuhan itu jauh dari kita. Bahkan sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Namun saudara, janganlah pernah berpikir demikian. Janganlah pernah merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sebab Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya. Sekalipun kita merasa dilupakan, namun faktanya Tuhan selalu mengingat kita. Bahkan kita ada di hatinya. Yesaya 49 ayat yang ke-16 dikatakan, bahwa Tuhan melukis kita di telapak tangannya. Itu artinya saudara, kehidupan kita ini selalu dalam pengawasan Tuhan. Kita sebagai orang percaya, anaknya, tidak perlu khawatir ataupun takut. Sebab sesungguhnya kita sangatlah istimewa di hadapan Tuhan. Kita ini anak. Bahkan kita ini juga disebut mempelai. Sangat istimewa. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 berkata, bahwa Tuhan selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, apa buktinya kalau Tuhan itu mengasihi kita? Apa buktinya kalau Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya? Nah, bukti yang paling real adalah Yesus Kristus dengan rela hati, dengan senang hati memberikan nyawanya bagi kita. Dia mengingat kita sehingga dengan maksud untuk memberikan keselamatan.
Jadi selain dia memberikan nyawanya, itu tanda bahwa dia mengingat kita. Jadi pengorbanannya adalah bukti bahwa Tuhan mengingat kita, supaya kita tidak binasa, melainkan kita memperoleh keselamatan. Jadi Kalvari, salib itu adalah tanda bahwa Tuhan mengingat kita. Dia tidak mau kita anak-anaknya binasa, melainkan memperoleh keselamatan. Ketika Tuhan mengingat kita, saudara dan saya, maka segala yang terbaik akan Dia sediakan bagi kita. Apapun yang kita butuhkan, apakah itu jodoh, pekerjaan, kesembuhan, bahkan ekonomi, semuanya yang kita butuhkan, bahwa Allah, Yesus Kristus sudah menyediakan untuk kita. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Di sana ditekankan Tuhan menyediakan masa depan yang baik bagi kita, sehingga kita tidak boleh cemas dengan masa depan. Tuhanlah harapan dan kekuatan kita di hari esok, yang sungguh dapat kita andalkan dan percayai. Tuhan juga, saudara, mengingat setiap seruan-seruan kita waktu kita berdoa ataupun menyembah Dia. Dia akan selalu mengindahkan ketika kita berdoa kepadanya. Yakobus 5 ayat 16b berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi doa kita itu jika didoakan dengan benar dan kita menjadi orang yang benar karena dibenarkan, maka doa itu besar kuasanya. Nah, kalau kita membaca 1 Samuel ayat pertama, di mana diceritakan bahwa Hana mengalami persoalan. Nah, persoalan Hana seringkali juga kita alamin, yaitu belum memiliki seorang anak. Saat itu Hana berseru, berdoa pada Tuhan untuk meminta anak. Nah, Alkitab menjawab Tuhan mendengar doa Hana, dan akhirnya dia pun memiliki seorang anak. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan selalu mengindahkan. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia mengingat kita. Sekalipun seolah-olah doa kita belum dijawab, teruslah berdoa kepada Tuhan sampai kuasanya menjadi nyata. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan itu melupakan kita. Kita harus tetap percaya kepadanya. Manusia, teman kita, bahkan keluarga kita dapat melupakan kita. Tetapi ingatlah bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Dia sungguh sangat-sangat mengasihi saudara dan saya. Dia selalu Immanuel. Dia selalu beserta dengan kita. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, apapun kondisimu hari ini, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah beriman, dan ingatlah Tuhan tidak pernah melupakan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dia selalu mengingat engkau dengan kasih-Nya. Kasih-Nya akan memulihkan engkau. Kasih-Nya akan memberkati engkau. Kasih-Nya akan membawa engkau kepada keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah antusias. Tetaplah percaya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu berlimpah-limpah atas kehidupan kami. Kami sangat percaya
bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengingat kami setiap waktu. Salib-Mu, kematian-Mu adalah tanda Engkau mengingat kami, supaya kami tidak dibinasakan, justru kami diselamatkan. Bahkan hidup kami diberkati berlimpah-limpah oleh karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.